sifatnya lebih keras daripada pelecehan. Jadi bisa pemerkosaan gitu, eksploitasi gitu ya, eksploitasi seksual, terus bisa berupa pemakaian kontrasepsi gitu ya, itu kekerasan seksual. Ini cantik banget nih, itunya kelihatan gede ya gitu ya, gitu-gitu ya. Ini ukuran beranya berapa sih gitu ya, itu kan kita nggak berkenan ya dengan yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagian dari pelecehan seksual. Yang lebih ekstrim lagi misalnya gini, katanya kamu mau nikah ya? Boleh dong dicoba dulu. Itu tuh. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa menemui teman pemilih lagi untuk podcast KPU Jateng episode kali ini, dan masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk episode kali ini podcast KPU Jateng sudah hadir salah satu pimpinan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang senang sekali pada saat ini sudah bersedia hadir, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Ibu Iva Rosita. Langsung saja kita sapa beliau. Apa kabar Ibu? Baik Mbak. Terima kasih. Mbak Nunung ya? Iya Ibu, saya Nunung. Senang sekali dan terima kasih sudah berkenan hadir di studio podcast KPU Jateng. Oke, terima kasih. Ini mau bahas apa ini hari? Terkait dengan tugas-tugas Ibu keseharian di KPU Republik Indonesia dengan kesibukannya yang sangat luar biasa pasca pemilu. Apa kabar di KPU Republik Indonesia Ibu? Di KPU ya baik-baik aja ya. Pasca pemilu, pasca pilkada ya semua program harus jalan, itu intinya. Jadi kalau di luar mengatakan bahwa pasca pilkada, pasca pemilu kita nggak ada kegiatan, oh no, kegiatannya seabrek-abrek gitu. Iya. Jadi kalau di undang-undangan berarti kan ada pemutaran data pemilih berkelanjutan, terus pendidikan politik, sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan, yang maksudnya pendidikan pemilih itu harus tetap dilaksanakan ya. Jadi jangan ketika ada pemilu, ada pilkada baru digencarkan atau dimasifkan pendidikan pemilih, enggak. Jadi itu tetap harus running, tetap harus jalan. Terus kemudian ada sipol berkelanjutan, ya ini juga kan jalan terus. Terus kita juga di divisi hukum nih ada mematangkan program-program yang sebelumnya, ada zona integritas, ada SPIP yang harus jalan setiap bulan, terus ada SAKIP dan lain-lain, ada SPI dan lain-lain. Termasuk podcast KPU Jateng juga baru saja melakukan pembaruan dan peningkatan loh Ibu. Nah itu kan bagian dari itu, bagian dari kegiatan yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan pasca pilkada dan pasca pemilu. Jadi pembenahan di PPID-nya, pembenahan di JDIH-nya, pembenahan di ruang podcast gitu ya. Jadi mungkin bisa dipikirkan kembali bagaimana bisa kreatif, bisa pendekatan ke milenial, Gen Z gitu sih. Jadi banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan di Satker KPU provinsi maupun KPU Kota. Dan ini juga menghapus pandangan masyarakat bahwa selain pemilu apa sih yang dilakukan KPU? Ternyata masih banyak banget yang bisa dilakukan. Dan yang penting gini, yang penting setelah kawan-kawan melaksanakan kegiatan jangan lupa terpublikasikan. Nah itu penting agar masyarakat umum tahu kegiatan KPU itu banyak sekali. Ya apalagi ini sekarang kan mendekati 2027 tuh nggak lama loh. Ya. 2027 tuh sebentar lagi. Anggaplah 1 tahun ini adalah 1 tahun efektif mendekati 2027. Berarti kan hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan menuju 2027 ya. Karena 2027 sudah mulai lagi tahapan pemilu. Betul sekali. Nah, jadi kan pendidikan politiknya harus masif, terus membangun kerjasama dengan pihak-pihak luar, dengan pihak-pihak eksternal, konsolidasi eksternalnya dikencengkan lagi, kan, sehingga nanti menjelang pemilu atau setelah di jalannya tahapan pemilu atau pilkada, kita udah kerjasama kita udah mateng dengan pihak-pihak luar, siap pelaksanaan tahapan. Iya. Dengan banyaknya program yang sudah disusun oleh KPU Republik Indonesia, salah satu yang jadi concernnya mungkin terkait dengan kekerasan seksual di era yang serba mudah,
accessible begitu. Iya, Ini betul. menjadi satu fenomena yang mungkin dalam penyelenggara pemilu, di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu maupun di luar penyelenggaraan pemilu. Bagaimana ini menurut Ibu? Iya, Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual itu sedang kami dorong di 38 provinsi se-Indonesia harus terbentuk, ya. Karena ada payung hukum yang mengatur itu. Kita ada pedoman teknis 1341 tentang pencegahan kekerasan, tentang Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan KPU provinsi dan KPU Kap Kota. Nah, jadi kami sedang mendorong agar teman-teman segera membentuk Satgas, karena dari pantauan kami ternyata baru beberapa provinsi yang membentuk Satgas itu, padahal jelas di pedoman teknis 1341 ada nomenklatur yang menugaskan itu, yang memerintahkan itu agar dibentuknya Satgas SPIP setelah terbitnya pedoman teknis. Nah, pedoman teknis ini sudah terbentuk sejak September 2024. Artinya seharusnya paling lambat Januari itu teman-teman sudah mulai membentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual. Nah, saya melalui podcast ini saya mengingatkan kembali kepada teman-teman KPU Provinsi se-Indonesia, KPU Jateng juga, agar segera membentuk Satgasnya. Kenapa? Ini diawali dengan tingginya putusan DKPP yang penyelenggara kita diberhentikan dikarenakan salah satunya itu menjadi pelaku kekerasan seksual. Nah, jadi karena itu pedoman teknis ini terbit, dan saya tidak ingin hanya sekedar terbit, tapi betul-betul teraplikasikan, terimplementasikan dengan dibentuknya Satgas tadi. Nah, seperti itu. Satgas ini tujuannya salah satunya adalah melakukan pencegahan, melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten ya dalam hal ini untuk bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja kita, sehingga dengan Satgas ini kita berharap lingkungan kerja kita menjadi lebih nyaman ya, jauh dari kekerasan seksual, pelecehan seksual gitu, seperti itu. Karena pelecehan kekerasan seksual ternyata bentuknya sangat beragam ya. Iya, betul. Dan itu berpotensi muncul di tengah-tengah. Iya, betul. Kalau kekerasan seksual kan kita tahu persis ya, apa yang dinamakan dengan kekerasan seksual itu lebih sifatnya lebih keras daripada pelecehan. Betul. Jadi bisa pemerkosaan gitu, eksploitasi gitu, eksploitasi seksual, terus bisa berupa pemakaian kontrasepsi gitu ya, itu kekerasan seksual. Dan ternyata verbal pun juga ada. Oh iya, itu termasuk dengan pelecehan seksual. Jadi kalau pelecehan seksual itu ada sifatnya verbal, non verbal, ya. Misalnya yang paling gampang itu misalnya gini, ketika ada rombongan laki-laki sedang berkumpul misalnya ya, terus Mbak Nunung lewat nih, Mbak Nunung lewat terus di sweet, itu kan kita kalau kita menyebutnya catcalling gitu ya. Mbak Nunung lewat terus di sweet cantik, seksi gitu kan, itu sebenarnya sudah pelecehan seksual ya, tanpa disadari. Nah, dan banyak orang nggak tahu itu ternyata pelecehan seksual. Nah, jadi dari Satgas ini kita berharap ada edukasi, ada literasi yang bertambah gitu ya, pengetahuan yang bertambah ke teman-teman gitu. Apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual? Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Sehingga kita, kalau dia tahu bahwa itu adalah kekerasan seksual atau pelecehan seksual, dia paham dia mau kemana nih ketika dia menjadi korban pelecehan seksual. Nah, salah satunya Satgas tadi. Satgas tadi bisa menjadi sebuah sarana agar si korban bisa melaporkan kemana gitu. Nah, khususnya di lingkungan kita ya, seperti itu. Selain fokusnya untuk perlindungan kepada korban sendiri, kepada pelaku apa yang dilakukan oleh Satgas? Oh, ada. Jadi nanti ada alur ya. Kalau di pedoman teknis itu ada alur. Jadi misalnya si korban mengetahui bahwa dia menjadi korban pelecehan seksual. Tadi saya lihat ya, pelecehan seksual, umpatan, ujaran gitu ya. Ketika seseorang kadang di internal kita tuh tidak menyadari. Betul. Ya. Misalnya nih Mbak Nunung, Mbak Nunung seksi banget sih gitu kan. Terus kalau Mbak Nunung nggak terima, itu kan berarti bagian dari pelecehan seksual gitu ya. Terus apalagi dengan menanyakan, ih cantik banget nih, itunya kelihatan gede ya gitu ya, gitu-gitu ya. Ini
ukuran beranya berapa sih gitu ya, itu kan kita nggak berkenan ya dengan yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagian dari pelecehan seksual. Yang lebih ekstrim lagi misalnya gini, katanya kamu mau nikah ya, boleh dong dicoba dulu. Itu tuh parah, itu pelecehan seksual itu. Jadi ketika si korban mengetahui, wah gila nih aku dilecehkan nih, nggak selama ada buktinya gitu ya, si korban bisa menyampaikan kepada Satgas untuk dilakukan tindakan selanjutnya gitu ya. Tapi memang di Satgas ini dia tugasnya hanya mendampingi. Jadi memberikan ruang yang nyaman kepada korban untuk berkeluh kesah, menyampaikan seluruh unek-uneknya gitu ya. Nah kalau ternyata dari aduannya, dari unek-uneknya ini terkumpul bukti yang valid, maka Satgas ini bisa merekomendasikan kepada si korban ke langkah selanjutnya. Ya, misalnya kalau pelakunya adalah anggota KPU provinsi, anggota KPU Kota, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak ada ya. Maka si Satgas ini bisa merekomendasikan untuk korban melaporkan secara langsung kepada Ketua KPU RI. Bisa langsung gitu ya, Oke. Terus kemudian kalau misalnya pelakunya adalah sekretariat di Satker KPU provinsi, di KPU Kota gitu, maka korban bisa diarahkan untuk melaporkan kepada Pak Sekjen langsung gitu, agar diberikan punishment sesuai dengan aturan di sekretariat gitu ya. Atau misalnya kalau si korban mau, langsung bisa dilaporkan ke DKPP. Seperti itu. Nah, nanti kalau di KPU berarti ada metode lagi. Jadi sampai di sana aja batas kewenangan dari Satgas. Nanti setelah disampaikan kepada KPU akan memproses melalui tim Wasnal. Nah, jadi nanti akan begitu sudah valid datanya, buktinya memang benar gitu ya. Nanti dilaporkan kepada KPU RI. Nanti Ketua KPU RI akan memerintahkan untuk dilakukan Wasnal terhadap si pelaku tadi. Nah, nanti tim yang bergerak untuk Wasnal beda lagi berarti gitu loh. Seperti itu. Jadi batas-batasan dari tim Satgas ini hanya sampai di situ. Dia memberikan ruang yang nyaman untuk si korban berkeluh kesah gitu ya. Kemudian merekomendasikan langkah-langkah hukum apa yang bisa dilakukan oleh si korban. Bahkan bisa sampai kepada pelaporan tindak pidana ya ke kepolisian. Termasuk untuk perlindungan kepada korban sendiri, bukan hanya rasa nyaman ya Ibu. Rasa nyaman untuk berkeluh kesah saja biasanya bukan hanya itu, tapi rasa aman juga. Apakah juga bisa diberikan oleh Satgas? Sangat. Nah, jadi saya menyampaikan kepada teman-teman bagaimana caranya supaya Satgas yang dibentuk ya, orang per orang ini memang mempunyai passion untuk itu. Jadi lebih mendekati kepada ke psikolog lah gitu ya. Jadi punya jiwa itu gitu. Jadi ketika orang berkeluh kesah, kita terima, dia nyaman dan merasa aman. Kalau kita menyebutnya whistleblowing ya. Jadi bagaimana orang ketika datang mengadu tapi tidak dirahasiakan gitu. ID-nya dia gitu ya. Mau korbannya, mau keluarga korbannya atau atasan korbannya gitu. Itu insya Allah akan dijamin kerahasiaannya oleh tim Satgas. Tapi harapannya kan ini nggak akan terjadi di lingkungan KPU. Oh iya, tujuan Satgas ini untuk mencegah, bukan untuk menangani ya. Jadi sekali lagi bahwa Satgas ini dibentuk untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Ya, jadi jangan sampai ke proses penanganan, tidak. Jadi kita melakukan pencegahan. Caranya yaitu sosialisasi, edukasi. Terus podcast ini salah satunya. Ya, salah satu yang bisa mengedukasi teman-teman di internal KPU provinsi, bagaimana cara mengedukasi apa sih yang dimaksud dengan whistleblowing gitu kan, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, kekerasan seksual gitu ya. Nah, kita sebagai seorang perempuan harus paham, oh ini termasuk misalnya ada orang yang sering sentuh-sentuh kita, kalau kita nggak berkenan itu juga physical touch ya namanya ya, itu juga pelecehan seksual sebenarnya. Jadi supaya para penyelenggara dalam melakukan semua kegiatannya bisa lebih berhati-hati gitu. Karena kalau ada orang yang tidak berkenan bisa dilaporkan sebagai pelecehan seksual. Baik, terima Seperti kasih itu. sekali arahan
dan Iya. mungkin untuk KPU Kabupaten Kota se-Jawa Tengah ini sangat penting sekali. Harapannya nggak ada kasus-kasus yang Amin, mudah-mudahan nggak ada. melanda teman-teman baik di Iya. sekretariat maupun pimpinan di KPU serta jajaran ke bawah. Dan ini akan membawa perbaikan untuk KPU sendiri. Sangat. Jadi kalau kita bicara integritas ya, tadi saya tuh kayaknya udah sering banget menyampaikan integritas. Ini juga bagian dari bagaimana kita menumbuhkan semangat integritas di kalangan atau di internal KPU provinsi, KAP kota ya. Karena dengan melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual ini bagian dari membangun integritas. Jadi kita bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terutama terhadap diri sendiri ya, kemudian terhadap keluarga dan terhadap lembaga dan negara. Betul. Jadi kalau kita sudah berintegritas terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, saya meyakini terhadap lembaga dan negara juga dia akan berintegritas. Seperti itu. Terima kasih sekali sudah mengingatkan kami untuk berhati-hati dan tetap waspada. Siap. Hal-hal kecil Tapi seperti ntar ini. dulu, kadang orang mikirnya gini, Bu, itu kan pelaku kekerasan seksual itu kan masalah pribadi ya, bukan nggak ada kaitannya sama lembaga. Hello, saya bilang gitu ya. Ini ada kaitannya dengan lembaga, karena dengan personality seperti itu dia akan membawa citra buruk terhadap lembaga, iya kan? Lembaganya. Gitu. Dan ketika seseorang dari lingkungan KPU melakukan itu, nanti ujung-ujungnya namanya adalah misalnya, mohon maaf nih, misalnya si A anggota KPU sekian, pasti masih ada ujung-ujungnya nama lembaga kita disebutkan, ya kan, seperti itu. Jadi kalau dibilang ini nggak ada kaitannya dengan lembaga, sangat ada kaitannya dengan lembaga. Jadi saya juga sangat mengapresiasi kepada DKPP ya, yang juga konsen untuk memutus para penyelenggara yang memang melakukan sebagai pelaku pelecehan seksual ya. Nah, saya berharap angka ini yang 2024 diberhentikan karena kekerasan seksual supaya bisa kita redam lagi dengan Satgas ini gitu. Saya berharap 2025 angkanya tidak lebih dari itu, bahkan zero. Karena kalau dibilang zero di 2025 prosesnya sudah ada yang berproses gitu. Nah, itu juga mungkin satu lagi kita sayangkan. Dengan adanya punishment yang sudah diberikan baik melalui DKPP maupun pidana, harapannya sih nggak ada lagi sih Ibu ya. Apakah ini juga akan membawa efek jera untuk atau menjadi salah satu upaya pencegahan? Iya, kalau efek jera pasti ya. Jadi ada dari sisi moral, terus kemudian hukuman sosial, ya itu kan luar biasa ya. Nah, jadi kami berharap KPU dalam hal ini sangat tegas sekali. Pak Afifuddin juga sebagai ketua tim Satgas ini sangat-sangat memperhatikan terkait ini gitu ya. Bahkan memang yang menginisiasi pedoman teknis itu adalah beliau pada saat itu. Jadi konsennya beliau memang supaya kawan-kawan betul-betul berintegritas, betul-betul konsen terhadap tahapan-tahapan penyelenggara. Jadi di luar dari itu pelecehan-pelecehan seksual ya mudah-mudahan bisa diminimalisir gitu, atau tidak terjadi sama sekali ya, karena memang lingkungan kerja kita ini kan 25 jam bahkan bukan 24 jam. Betul lagi sekali. Ketika tahapan jalan bagaimana berkumpul dalam satu ruangan laki-laki dan perempuan gitu ya, terus saling mengumpat, saling ini kadang nggak disadari terjadi pelecehan seksual di situ gitu. Nah, jadi itulah dengan kerja-kerja kita mudah-mudahan kita terhindari dari hal-hal seperti itu gitu. Setidaknya KPU Republik Indonesia sudah berupaya untuk melindungi hak-haknya. Iya, betul. Hak internal ya Bu, khususnya. Betul. Kita merasa nyaman lah perempuan ya terutama ya, karena korban kebanyakan sih rata-rata sih perempuan. Walaupun sebenarnya korban juga bisa laki-laki, tapi dalam hal ini rentan, yang lebih banyak lebih rentan tuh perempuan. Gitu. Dan makanya perempuan harus pintar juga, ya kan? Harus paham juga gitu. Iya, betul. Dan harus berani speak up ketika dia menjadi korban. Jadi jangan berat kayaknya yang sisi yang itu ya, banyak yang ditemui seperti itu. Satu yang nggak disadari, kedua nggak berani ngomong. Iya, karena ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan lain-lain gitu kan, pertimbangan punishment sosialnya gitu. Jadi akhirnya dia silent, tidak melaporkan gitu. Padahal jelas sudah menjadi korban. Nah, kembali lagi kepada si korbannya. Nah, tadi itu Satgasnya tadi bagaimana bisa membuat dia nyaman,
terus kemudian aman ketika dia melaporkan whistleblowing tadi. Jadi kita membangun sistem whistleblowing itu seperti apa. Nah, nanti di mungkin tanggal 8 kita akan mengundang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu kan kalau Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini kan lebih kayaknya profesionalitas untuk itunya udah tinggi banget gitu ya. Nah, nanti kita bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dengan Komnas Perempuan, dengan DKPP yang tahu angkanya ya. Nanti mereka yang akan memaparkan secara detail, termasuk salah satunya tadi whistleblowing, terus kemudian kategori-kategori yang dimaksud dengan pelecehan seksual apa, kekerasan seksual apa, kita akan teredukasikan dengan itu. Karena dalam hal ini kan saya juga bukan pakar ini ya, tapi saya hanya mengimplementasikan dari pedoman teknis yang sudah diterbitkan gitu. Jadi nanti lebih lengkapnya, lebih detailnya kita bisa berinteraksi langsung dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Komnas Perempuan dan DKPP. Gitu. Luar biasa sekali di tengah-tengah padatnya. Kalau sekarang udah nggak pada tahapan, tapi tetap concernnya untuk penyelenggara pemilu tetap ada ya Bu untuk kayaknya itu kalau dibilang tahapan nggak padat terus kayaknya. Saya bingung. Di KPU RI masih jalan tahapan-tahapan pilkada. Iya, karena masih loh. Ini kan sidang MK masih jalan. Ya, itu kan bagian dari sisa-sisa tahapan pilkada kemarin ya. Terus kemudian PSU Bovendigul, PSU Papua masih di Agustus nanti. Terus kemudian Bangka, Pangkal Pinang harus pemilihan ulang pilkadanya. Barito Utara, PSU Paca, PSU. Ya jadi masih banyak kegiatan yang harus dipantau. Jadi yang memantau bukan hanya KPU, teman-teman di daerah yang sudah selesai pilkada ikut memantau juga kan gitu. Memberikan evaluasi, terus kajian-kajian, itu banyak banget kegiatan kita yang tidak terblow up ke media, tapi saya minta supaya di blow up ke media, dipublikasikan agar media tahu, agar masyarakat tahu seperti itu. Ibu terima kasih sekali sudah berkenan hadir. Sehat selalu di tengah-tengah padatnya kegiatan. Dan kami masih berharap loh Ibu bisa hadir kembali di podcast KPU Jawa. Masuk dalam Satgas kan? Ya, sesuai tugas siap lah. Harus perempuan itu harus menjadi garda terdepan untuk pencegahan kekerasan seksual ya. Jadi harus berani gitu. Termasuk Mbak Nunung harus jadi role model nanti. Siap. Seperti itu. Ketika ditugaskan harus siap. Iya, harus siap. Sekali lagi Bu terima kasih. Sehat selalu dan kami tunggu kehadiran kembali di podcast KPU Jateng. Oke, makasih Mbak Nunung, sehat juga ya. Terima kasih Bu. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Iva Rosita, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya sangat penting untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate, bersuara kepemiluan.